Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai routing konsep dan klasifikasinya. Di sini kelompok 4 terdiri dari saya, Devita Rahmasa Fitri, yang kedua ada Reha Ainun Nur Azizah, dan yang ketiga ada Tanti Miarsi. Next. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dua fungsi router. Yang pertama, yaitu ketika router menerima paket IP pada satu antarmuka, ia menentukan antarmuka mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan. Ini dikenal sebagai perutan. Antarmuka yang digunakan router untuk meneruskan paket mungkin merupakan tujuan akhir, atau mungkin jaringan yang terhubung ke router lain yang digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Setiap jaringan yang dihubungkan oleh router biasanya memerlukan antarmuka terpisah, namun hal ini mungkin tidak selalu terjadi. Yang kedua, fungsi utama router adalah menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi dalam tabel routingnya, dan meneruskan paket menuju tujuannya. Di sini ada penentuan jalur-jalur perutuhan. Yang pertama, jalur terbaik dalam tabel routing juga dikenal sebagai kecocokan. Yang kedua, kecocokan terpanjang adalah rute dalam tabel routing yang memiliki jumlah bit pencocokan paling kiri paling banyak dengan alamat IP tujuan paket. Pertandingan terlama selalu menjadi istilah panjang awalan akan digunakan untuk merujuk pada bagian jaringan dari alamat IPv4 dan IPv6. Yang ketiga, tabel routing berisi entry rute yang terdiri dari awalan atau alamat jaringan yang panjang awalan agar ada kecocokan antara alamat IP tujuan suatu paket dan rute dalam tabel perutuhan. Jumlah minimum bit paling kiri harus cocok antara alamat IP paket dan rute dalam tabel perutuhan. Panjang awalan rute dalam tabel routing digunakan untuk menentukan jumlah minimum bit paling kiri yang harus cocok. Di sini ada contoh pencocokan IPv4. Di sini ada alamat IPv4 tujuan dan alamat dalam biner. Sesuai dengan yang ada pada tabel, di sini ada alamat IPv4 tujuan yaitu 172.16.0.10 dengan alamat biner seperti yang tertera pada tabel. Awalan entry rute atau panjang awalan yaitu alamat dalam biner. Di sini ada yang pertama ada 172.16.0.0 dengan prefix 12 dan alamat dalam binernya ada pada tabel. Yang kedua ada 172.16.0.0 dengan prefix 18 dan alamat dalam binernya ada pada tabel. Yang ketiga ada 172.16.0.0 dengan prefix 26. Di situ juga ada alamat dalam biner tertera dalam tabel. Selanjutnya ada contoh pencocokan alamat di IPv6. Di sini ada tujuan dan di sini ada 2001.2dp8.2c0000.2.299 prefix 48. Di sini ada entry rute panjang awalan atau awalan dan di sini ada kecocokan yaitu apakah itu cocok. Yang pertama ada 2001.2dp8.2c000.2.2/40. Di sini ada kecocokannya 40 bit. Dan selanjutnya ada pencocokan 48 bit yaitu pencocokan terpanjang. Dan yang terakhir di prefix 64 itu tidak cocok dengan 64 bit. Di sini ada tabel perutuhan. Yang pertama, jaringan yang terhubung langsung itu ditambahkan ke tabel perutuhan ketika antarmuka lokal dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask, panjang awalan, dan aktif yaitu naik dan juga naik.
Yang kedua, jaringan jarak jauh, yaitu jaringan yang tidak terhubung langsung ke router. Router mempelajari jaringan jarak jauh dengan dua cara. Yang pertama ada rute statis, yaitu dengan ditambahkan ke tabel routing ketika rute dikonfigurasi secara manual. Dan yang kedua, ditambahkan ke tabel routing ketika rute dikonfigurasi secara manual. Yang ketiga ada rute default. Di sini menentukan router hop berikutnya yang akan digunakan ketika tabel peruturan tidak berisi rute spesifik yang cocok dengan alamat IP tujuan. Rute default dapat dimasukkan secara manual sebagai rute statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol routing dinamis. Di sini rute default memiliki panjang awalan dengan /0. Ini berarti tidak ada bit yang perlu cocok dengan alamat IP tujuan agar entry rute ini dapat digunakan. Jika tidak ada rute dengan kecocokan lebih dari 0 bit, rute default akan digunakan untuk meneruskan paket. Rute default terkadang disebut juga sebagai gateway pilihan terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, selanjutnya itu ada proses keputusan penerusan paket. Nah, setelah melakukan pencocokan IP tadi, selanjutnya kita membingkai data link dengan paket IP yang dienkapsulasi tiba di antarmuka Inggris. Nah, setelah itu router memeriksa alamat IP tujuan di header paket dan melihat tabel perutilan IP-nya. Router akan menemukan awalan terpanjang yang dicocokkan di tabel routing. Nah, setelah itu router merangkum paket dalam bingkai data link dan meneruskannya keluar antarmuka jalan keluar. Tujuannya itu bisa berupa perangkat yang terhubung ke jaringan atau router next hop. Nah, namun jika tidak ada entry router yang cocok, paket tersebut akan dibuang. Setelah router menentukan jalur terbaik, maka router dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meneruskan paket ke perangkat di jaringan yang terhubung langsung apabila entry router menunjukkan bahwa antar muka jalan keluar adalah jaringan yang terhubung langsung, paket data dapat diteruskan langsung ke perangkat tujuan. Nah, biasanya ini adalah LAN Ethernet. Nah, apabila untuk merangkum paket dalam frame Ethernet, router perlu menentukan alamat MAC tujuan terkait dengan alamat IP tujuan paket. Prosesnya bervariasi berdasarkan apakah paket tersebut merupakan paket IP versi 4 atau IP versi 6. Nah, yang kedua, menuliskan paket ke router next hop. Jika entry router menunjukkan bahwa alamat IP tujuan berada pada jaringan jarak jauh, berarti perangkat pada jaringan tersebut tidak terhubung langsung. Paket harus diteruskan ke router hop berikutnya. Alamat hop berikutnya ditunjukkan dalam entry router. Nah, jika router penerus atau router hop berikutnya berada pada jaringan Ethernet, proses serupa atau biasanya itu ARP dan ICMP v4 network discovery akan terjadi untuk menentukan alamat MAC tujuan. Alamat paket tujuan paket seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya adalah router akan mencari alamat IP rute next hop di tabel ARP atau chat tetangga, bukan di alamat IP tujuan paket. Yang ketiga, jadulkan paket. Tidak ada kecocokan di tabel perutelan. Jika tidak ada kecocokan alamat IP tujuan dan awalan di tabel perutelan, dan jika tidak ada router default, maka paket akan dibuang. Nah, selanjutnya tuh ada penerusan paket ujung ke ujung. Tanggung jawab utama fungsi penerusan paket adalah merangkum
paket dalam tipe bingkai data link yang sesuai dengan antarmuka keluar. Misalnya, format bingkai data link untuk link serial dapat berupa protokol point-to-point atau triple P, protokol high level data link, kontrol atau HDLC, atau beberapa protokol layer 2 lainnya. Selanjutnya ada mekanisme penerusan paket. Tanggung jawab utama fungsi penerusan paket adalah merangkum paket dalam tipe bingkai data link yang sesuai dengan antarmuka keluar. Semakin efisien router dapat melakukan tugas ini, maka semakin cepat paket dapat diteruskan oleh router. Router mendukung 3 mekanisme penerusan paket, diantaranya peralihan proses, peralihan cepat, dan penerusan Cisco Express atau CF. Nah, mekanisme penerusan paket itu diantaranya peralihan proses, fast switching, Cisco Express atau CF tadi. Nah, selanjutnya ada sumber rute yang akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini ada sumber sinyal. Nah, untuk tabel peruteran berisi daftar rute ke jaringan yang dikenal atau awalan dan panjang awalan. Sumber informasi ini berasal dari yang pertama itu ada jaringan yang terhubung langsung, kedua rute statis, yang ketiga protokol peruteran dinamis. Nah, sumber untuk setiap rute dalam tabel routing diidentifikasi dengan sebuah kode. Nah, kode umum ini meliputi L itu mengidentifikasi alamat yang ditetapkan ke antarmuka router. Nah, C mengidentifikasi jaringan yang terhubung ke secara langsung. Untuk S sendiri itu mengidentifikasi rute statis yang dibuat untuk menjangkau jaringan tertentu. Oh, itu untuk mengidentifikasi jaringan yang dipelajari secara dinamis dari router lain menggunakan protokol router OSPF. Nah, rute ini merupakan kandidat rute default. Selanjutnya ada struktur tabel peruteran IP versi 4. Untuk IP versi 4 sendiri distandarisasi menggunakan arsitektur pengalamatan kelas full yang sekarang sudah usang. Tabel peruteran IP versi 4 disusun menggunakan struktur kelas yang sama. Meskipun proses pencarian tidak lagi menggunakan kelas, struktur tabel routing IP versi 4 ini tetap mempertahankan format ini. Entry yang menjorok ke dalam dikenal sebagai rute anak. Entry rute diidentifikasi jika merupakan subnet dari alamat kelas atau jaringan kelas A, B, atau C. Nah, untuk jaringan yang terhubung langsung akan selalu diidentasi atau rute anak sendiri karena alamat lokal antarmuka selalu dimasukkan dalam tabel routing sebagai slice 32. Nah, untuk router anak sendiri akan menyertakan sumber rute dan sebuah informasi penerusan seperti alamat hop berikutnya. Alamat jaringan berkelas subnet ini akan ditampilkan ke atas entry router untuk tidak terlalu menjorok ke dalam dan tanpa kode sumber. Rute tersebut dikenal sebagai rute induk. Selanjutnya ada entry yang menjorok ke dalam dikenal sebagai rute anak. A entry route diidentasi jika itu adalah subnet dari alamat kelas atau jaringan kelas A, B, atau C. Yang kedua ada jaringan yang terhubung langsung akan selalu diidentasi atau rute anak karena alamat lokal antarmuka selalu dimasukkan dalam tabel routing sebagai slash 32. Nah, untuk rute anak sendiri akan menyertakan sumber root dari semua informasi penerusan sebagai alamat tujuan selanjutnya. Yang terakhir itu alamat jaringan berkelas dari subnet ini adalah ditampilkan ke atas entry root, tidak terlalu menjorok dalam dan tanpa kode sumber. Root tersebut dikenal sebagai root induk. Terus ada struktur tabel peruteran IP versi 6 itu konsep pengalamatan kelas full tidak pernah menjadi bagian dari IP versi 6 sehingga struktur tabel rute IP versi 6 sangat mudah. Setiap entry root IP versi 6 diformat dan disejajarkan dengan cara yang sama. Nah, untuk konsep protokol peruteran dinamis sendiri itu adalah sekumpulan proses, algoritma, dan pesan yang digunakan
untuk bertukar informasi peruteran dan mengisi tabel peruteran dengan pilihan jalur terbaik. Tujuan dari protokol routing dinamis sendiri itu ada 4. Yang pertama, penemuan jaringan jarak jauh. Selanjutnya ada mempertahankan informasi routing terkini. Dilanjut dengan memilih jalur terbaik menuju jaringan tujuan, serta ada kemampuan untuk meningkatkan jalur baru yang terbaik jika jalur yang ada saat ini tidak lagi tersedia. Nah, untuk konsep routing dinamis sendiri itu ada struktur data. Struktur data sendiri itu protokol peruteran biasanya menggunakan tabel atau database untuk operasinya. Informasi ini disimpan dalam RAM. Selanjutnya ada pesan protokol peruteran. Protokol peruteran sendiri menggunakan berbagai jenis pesan yang ditemukan router tetangga, bertukar informasi peruteran, dan tugas lain untuk mempelajari dan memelihara informasi akurat jaringan. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma adalah daftar terbatas langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Protokol peruteran menggunakan algoritma untuk memfasilitasi informasi peruteran dan menentukan jalur terbaik. Nah, untuk protokol peruteran sendiri itu menentukan jalur atau rute terbaik ke setiap jaringan. Router itu kemudian ditawarkan ke tabel routing. Router sendiri akan dipasang di tabel routing jika tidak ada sumber router lain dengan AD lebih rendah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.